Ja'uka hayyauka bima lam yuhayyika bihillah ila akhiril ayah Al-Mujadilah ayat ke-8. Jadi pembahasan kita masih tentang larangan an-najwa. An-najwa adalah rapat yang sangat tertutup, yang terbatas, atau istilah yang lain off the record, ya, sangat rahasia untuk merongrong sebuah kepemimpinan, ya, atau dalam skala besarnya untuk merongrong sebuah negara. Itu disebut dengan najwa. Apalagi merongrong sebuah komunitas orang-orang beriman yang disebut dengan jamaatul muslimin. Maka Allah mengancam bahwa Allah Maha Tahu terhadap orang-orang yang melakukan an-najwa. Dan tentu apabila rapat-rapat terbatas atau tertutup rahasianya itu dalam rangka amal soleh, maka itu sangat dianjurkan, ya, rapat tertutup cuma 5 orang, 10 orang supaya bisa hafal juz 30, ya, supaya bisa sadar berjilbab, sadar sholat, maka itu masuk perintah Allah, najwa yang diperintahkan di surat An-Nisa. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Dan seperti yang di awal pembahasan sering saya sebut, bahwa tantangan umat Islam adalah kaum munafikin dan kaum al-Yahud. Maka di ayat ke-8 ini menggambarkan sikap al-Yahud ataupun al-munafiqun yang menolak untuk berhenti dari kegiatan najwanya. Allah tegur mereka dengan kalimat ta'ajjub, ya, kalimat menunjukkan satu keheranan, ya. Kalau bahasa kita, kok bisa, ya, kok bisa Anda masih melakukan ini, ya. Inilah yang dimaksud dengan alam tara ilal ladzina nuhu. Sedangkan kau perhatikan orang-orang yang telah dilarang untuk melakukan najwa. Alam tara ilal ladzina nuhu anin najwa. Itu najwa yang sifatnya negatif. Tsumma ya'uduna lima nuhu. Kemudian mereka itu mengulangi kembali apa yang sudah dilarang. Artinya tidak kapok. Karena memang tujuan mereka adalah merongrong kehidupan kaum muslimin. Wa yatanajawna bil itsmi wal udwan. Dan mereka terus melakukan najwa dalam rangka kemaksiatan, itsm, wal udwan dalam rangka permusuhan. Apa yang dimaksud dengan permusuhan? Idza'ul muslimin. Melakukan najwa untuk menyakiti kaum muslimin, untuk merugikan, untuk
meminggirkan apa saja yang bisa merugikan kaum muslimin, itu disebut dengan tanajawna bil itsmi wal udwan wa ma'siyatir rasul. Termasuk yang dilarang an-najwa dalam rangka bermaksiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik statusnya sebagai Rasul, yang berarti bernajwa untuk menyalahi sunnah atau menyalahi apa yang dilarang, menyalahi apa yang diperintahkan, ataupun wa maksiatir Rasul, Rasulullah sebagai pemimpin umat. Jadi bernajwa untuk merencanakan apa istilahnya mosi tidak percaya lah ya, ataupun melakukan black campaign agar masyarakat tidak percaya kepada Rasulullah sebagai pemimpin, ya, seperti yang disebut nanti di surat Al-Munafiqun, humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda Rasulillahi hatta yanfaddu. Mereka lah yang mengatakan kepada umat agar tidak lagi menyalurkan infaknya kepada Rasulullah atau kepada jamaah yang dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu semua biasanya dirapatkan dulu. Rapat seperti itulah yang disebut dengan najwa, yang disebut dengan yatanajawna bil itsmi wal udwani wa ma'siyatir rasul. Ya, di sisi lain ujian bagi kaum muslimin ya. Bagaimana bisa sabar menghadapi mereka yang tidak sejalan ataupun istilahnya tidak sefrekuensi ya. Belum lagi tantangan dari luarnya. Dari luar ada tantangannya, dari dalam ada tantangannya. Kemudian sikap mereka yang lain adalah wa idza ja'uka, apabila mereka itu mendatangimu atau bertemu denganmu wahai Muhammad, hayyauka bima lam yuhayyika bihillah. Mereka itu memberi salam kepadamu dengan salam yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza ja'uka hayyauka bima lam yuhayyika billah. Jadi judul besar dari dua tema ini ya, baik memberi salam tidak sesuai dengan perintah Allah. Jadi maksudnya gimana memberi salam tidak sesuai dengan perintah Allah? Mempelesetkan salam. Assalamualaikum. Ya. Lamnya dibuang menjadi assalamualaikum. Ya. Ketika lamnya dibuang, maksudnya menjadi racun. Ya, kalau ya maksud racun ya, kalau istilah masyarakat kita apa ya, mampus kamu ya, assalamualaikum. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadapi Yahudi memberi salam seperti itu ya tenang-tenang aja, cuma menjawab wa'alaik, semoga kamu juga. Beda dengan Aisyah ya.
Aisyah radhiyallahu anha, ya, walaupun akhwat, ya, tapi kalau menghadapi Yahudi ya, bisa kalah, ya, laki-laki yang ganas. Ya. Assalamu alaik, ya, jawab, ya, wa alaikal la'natu wa ghadabullah. Kamu itu yang dilaknat dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bagus enggak seperti itu? Ya, ya bagus, ya, tegas namanya. Ya. Jadi enggak mau diinjek sama Yahudi. Ya. Memang saya akhwat, tapi kalau diinjek ya gigit. Ya. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi solusi yang lebih bagus. Ya. Jadi yang lebih bagusnya gimana? Ya, nggak usah, ya, nggak usah membalas. Ya. Yang lebih bagus nggak usah membalas, ataupun membalasnya dengan bahasa yang lebih cantik, yaitu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sendiri. Assalamualaikum alaik. Mampus kamu, kamu juga. Tapi nggak perlu dieksplisitkan. Maksudnya apa? Nggak perlu dieksplisitkan. Ya, agar kalimat-kalimat yang kasar tadi tidak lewat di lidah orang beriman. Ya. Sehingga nasihat Rasulullah kepada Aisyah nggak usah begitu katanya. Innallaha la yuhibbul fahishal mutafahish. Ya. Sesungguhnya Allah tidak suka terhadap manusia yang mulutnya kotor dan selalu dikotori. Al-fahishal mutafahish. Tidak suka kepada yang kotor ataupun kepada yang mutafahish itu kotornya itu kalau dipicu, ya, kalau ada micu jadi kotor. Tapi kalau nggak difahish, memang kotor udah. Mau dipicu mau enggak ya memang senangnya bahasanya kasar. Mutafahish kalau dipancing baru keluar. Maka Rasulullah mengatakan, hatta dipancing kamu harus sabar, ya, nggak usah terprovokasi, ya. Nah, inilah yang dimaksud oleh ayat ini. Jadi ini semua gambaran sebuah akidah yang nanti dibahas secara mendalam di surat Al-Mujadilah ini. Ya. Gambaran akidah terkait dengan al-wala wal-bara. Ya. Al-wala wal-bara. Siapa saja yang tidak bisa memberikan loyalitasnya kepada Islam dan kaum muslimin secara utuh, maka itu akan bermasalah kepada berbagai macam tindakannya. Melakukan najwa, dalam bergaul, dalam berbahasa, karena memang tidak loyal kepada Rasulullah, kepada para sahabat. Karena itu penting seorang evaluasi walanya. Mohon maaf saya izin sebentar ya. Dan apabila mereka datangmu atau bertemu denganmu, ya, kita memberi salam dengan salam yang tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya, inilah seperti yang tadi dibahas, pentingnya al-wala, ya. Ya, loyalitas kepada Islam harus sampai kepada hal-hal yang
kelihatannya remeh-temeh ya. Jadi assalamualaikum diganti assalamualaikum. Ataupun penggantian salam walaupun misalnya tidak bermakna negatif ya. Kalau dalam bahasa Arab itu ada sabahul khair misalnya ya. Atau an'am sabahan. Kalau kita ya selamat pagi, selamat siang ya. Jadi kalau mengucapkan salam-salam yang bukan diajarkan oleh Allah karena tidak suka dengan salam yang diajarkan oleh Allah, maka itu bisa menjadi indikasi kemunafikan dalam diri seorang ya. Karena tidak adanya atau hilangnya wala dalam kehidupan orang yang beriman. Tentu bisa masing-masing bisa mengukur dirinya ya. Tentu akan beda kalau tidak memberi salam ya, karena memang kondisinya nggak mengizinkan ya. Sehingga lebih memilih selamat pagi daripada assalamualaikum ya, tentu tidak termasuk ayat ini ya. Tapi yang dengan penuh kebencian dengan kata assalamualaikum, inilah yang dimaksud oleh ayat ini ya. Dan ini mirip seperti yang pernah kita bahas di surat Saba ya. Ya ahla Yathrib la muqama lakum ya. Kenapa menyebut ya ahla Yathrib ya. Aslinya ya ahlal Madinah ya. Ya ahlal Madinah. Karena memang tidak ada wala di dalam diri mereka. Jadi loyalnya bukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan kepada kaum muslimin, sehingga karena Al-Madinah itu adalah istilah Islam, ya, maka mereka enggan menyebut Madinah dengan kata ya ahlal Madinah, ya. Menyebutkan dengan ya ahla Yathrib. Ini hal-hal kelihatannya kecil tapi serius ya. Orang nggak mau nyebut di zaman Rasulullah nggak mau nyebut Al-Madinah, ya. Tapi sebenarnya Yathrib, padahal istilahnya kan maksudnya sama ya. Ya memang sama, tapi masalahnya ini istilah Islami. Ya. Ini istilah Islami, ini istilah qoblal Islam kalau mau nggak disebut dengan istilah jahili. Ya. Karena itu ya, hal-hal seperti ini dalam kehidupan sejarah kaum muslimin terus berkembang ya. Seperti yang pernah terjadi di negara-negara Arab ya. Buku sejarahnya itu nggak mau lagi menyebut dengan kata istilah hijrah ya. Hijrah dari Makkah ke Madinah ya. Ada mengganti dengan intiqal, perpindahan ya. Ada yang mengganti dengan istilah rihlah ya, perjalanan ya. Ya, bagi kaum muslimin yang merasakan istilah itu, di balik istilah itu ada roh tersendiri, ya tentu terasa beda ya, antara hijrah dengan pindah kota ya. Intiqal min makan ila makan. Disitulah orang-orang yang tidak punya loyalitas kepada Islam ya, ya ingin menyerang Islam hatta dari istilah-istilah ya. Hijrah diganti ya.
Ghazwah itu juga ya bukan lagi sebuah perang misalnya, tapi oleh peristiwa misalnya Ghazwah. Wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibuna Allahu bima naqul. Dan mereka berkata di dalam diri mereka, andaikan Allah Subhanahu wa taala mengazab kami akibat apa yang kami lakukan. Maka Allah jawab, hasbuhum jahannamu yaslaunaha fabi'sal masir. Apa yang dimaksud dengan wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibuna Allahu bima naqul. Ini juga salah satu apakah du'ful aqidah ya, ataupun inhiraf aqidah. Ya. Bahasa seperti ini bisa menunjukkan kelemahan akidah ataupun penyimpangan akidah. Di mana letak kelemahan ataupun penyimpangannya? Ya. Yang berharap keimanan kepada Allah itu harus bersifat instan. Sehingga karena tidak instan mempengaruhi keimanannya. Ya. Misalnya, kalau nggak sholat haram nggak? Haram. Tapi buktinya saya masih bisa makan kok. Ya. Rezeki saya masih banyak walaupun saya nggak sholat. Dan alhamdulillah bahkan bisa lebih dari itu. Ya. Walaupun saya ini alhamdulillah misalnya berzina, tapi saya sehat-sehat aja, saya aman-aman saja. Ya. Inilah yang dimaksud penyimpangan akidah, di mana akidah itu harus bersifat instan. Berbuat jahat sekarang, balasannya sekarang. Begitu juga dalam amal soleh. Ya. Beramal soleh sekarang, balasannya sekarang. Itu bisa membuat manusia kalau berbuat jahat akan terus dalam kejahatannya. Ya. Jadi karena dia mengatakan di dalam dirinya wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibunallahu bima naqul, ya. Kalau saja apa yang kami katakan itu salah, seharusnya adab aja dong kami ini. Tapi buktinya kami aman-aman saja. Ya. Maka apa dampaknya? Ya dampaknya manusia bisa terus-menerus di dalam kesalahannya atau di dalam kemaksiatannya. Begitu juga dalam hal amal soleh. Ya. Katanya kalau bertakwa rezekinya banyak. Buktinya enggak, saya enggak banyak. Akhirnya enggak jadi bertakwa. Katanya kalau beristighfar banyak, rezekinya banyak. Hadisnya begini katanya. Man lazimal istighfara yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mana rezeki saya segini-gini aja, akhirnya enggak jadi istighfar. Ya. Jadi hati-hati dengan keimanan yang menuntut sebuah dampak yang instan, ya. Baik sifatnya hukuman maupun pahala, ya, itu akan menjerumuskan seorang kepada kemaksiatan yang lebih besar. Ya. Intinya nggak apa-apa. Ya.
Buktinya Israel berbuat ini, berbuat itu, negaranya aman-aman aja, nggak ada gempa, nggak ada ini, nggak ada itu. Ya. Karena itu Allah katakan hasbuhum jahannam. Justru itu bahaya. Ya. Kenapa bahayanya? Akan ada proses ya menabung yang tidak disadari oleh manusia. Ya, kalau menabung uang lumayan, menabung dosa. Ya. Nggak apa-apa ini berbuat lagi, nggak apa-apa ini berbuat lagi, berbuat lagi. Akhirnya terjadi tumpukan tabungan dosa yang besar, itu akan membuat adab di akhiratnya lebih berat. Sehingga Allah katakan di ayat ini hasbuhum jahannamu yaslaunaha fabi'sal masir. Ya, sebaliknya orang beriman ya, orang beriman ya, bisa jadi karena kesalahan-kesalahannya Allah kasih peringatan, mungkin dalam bentuk penyakit, mungkin dalam bentuk musibah ya. Akhirnya apa? Akhirnya membuat istighfar ya. Membuat orang beriman berdoa, ya Allah sembuhkanlah, ya Allah angkatlah ya. Membuat orang beriman banyak beramal soleh. Sehingga apa kata Rasulullah ya? Sehingga ketika dia meninggal dunia kayaumi waladatu ummuhu ya. Ketika dia meninggal dunia bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Ya. Dosa-dosanya habis. Habis oleh apa? Habis oleh peristiwa-peristiwa yang bersifat ujian. Ya. Mungkin ujian ekonomi, mungkin ujian kesehatan, mungkin ujian bencana, dan lain sebagainya. Nah, ini sering menjadi satu tanda tanya manusia pada umumnya ya. Kenapa kalau yang musibah-musibah itu terjadinya kok pada orang-orang kecil, orang-orang du'afa ya, yang hidup sehari-hari susah pakai erupsi segala ya. Sehari-hari udah susah pakai banjir. Yang salah satunya adalah ya, bagi mereka akan ada penghapusan dosa-dosa lebih dini sehingga menghadap Allah dalam kondisi tidak lagi ada tersisa dosa. Sebaliknya orang-orang yang dengan dosanya dia tidak mendapatkan dampak apa-apa ya. Kalau di ayat ini disebut dengan hasbuhum jahannam. Udah biar semakin nyata bahwa mereka sebagai ahli neraka. Atau kalau di surat Ali Imran diistilahkan dengan apa? Liyazdadu ithma. La yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum huwa khairul lahum. La yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum innama numli lahum liyazdadu ithma. Yang dikira orang kafir itu dibiarkan saja, tidak langsung merasakan dampak kejahatannya karena dibiarkan oleh Allah, tapi karena liyazdadu ithma ya. Supaya terjadi penumpukan dosa sehingga azabnya lebih dahsyat ya. Innama numli lahum liyazdadu ithma wa lahum adzabun muqim. Di dalam hadis ya dibiarkan bertumpuk dosanya agar ya, kalau sudah azabnya datang maka manusia tidak akan bisa mengelak atau ngeles dari azab itu. Ya, jadi ini harus bisa menjadi titik atau poin evaluasi bagi orang-orang beriman ya. Sebuah kesalahan itu dikhawatirkan, diistighfarkan, diikuti dengan amal soleh ya. Nah,
itu baru keimanan yang benar, bukan keimanan yang mana buktinya, mana bukti adatnya kalau saya ini berdosa. Laula yu'adzibuna wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibuna Allahu bima naqul. Selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, idza tanajaitum, jika kamu melakukan rapat-rapat rahasia, pertemuan-pertemuan rahasia, ya bagi ibu-ibu yang aktivis itu biasanya namanya liko, ya. Liko itu namanya pertemuan rahasia, ya, dalam istilah kehidupan nyata kita. Maka fala tatanajau, maka janganlah melakukan rapat rahasia, pertemuan rahasia dalam rangka al-ithim, dalam rangka mempersiapkan perbuatan dosa, perbuatan menyakiti orang beriman, maksiatir Rasul, dan bermaksiat kepada Rasul, alias mengurangi kesiapan tunduk dan taat kepada pimpinan, maksiatir Rasul. Wa tanajau bil birri wat taqwa, dan lakukanlah pertemuan-pertemuan rahasia dalam rangka kebaikan dan ketakwaan. Kan di surat An-Nisa, ketika najwa itu rahasia, ya, apa istilahnya, daurah, ya, daurah itu juga najwa, ya, cuma untuk 50 orang, 100 orang, ya. Tapi dalam rangka apa? Dalam rangka menghafal Quran misalnya, ya. Maka Allah berikan satu balasan yang luar biasa. Wa may yaf'al dzalika btigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Jadi karena pertemuan rahasia itu tidak mustahil Allah akan berikan, ya, pahala yang sangat besar. Ya. Itu keutamaan, ya, najwa bil amri bil birri wat taqwa. Karena apa? Ada janji seperti itu. Wa may yaf'al dzalika batigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Ya, karena najwa dalam ketakwaan itu insya Allah memiliki bobot keikhlasan yang lebih baik. Ya. Apakah ya biasanya manusia itu kan senangnya gebiar-gebiar gitu, ya. Tapi kalau cuma ngumpul 5 orang, 10 orang, ya, berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali, itu kalau nggak ikhlas, kalau bukan karena cinta Allah, ya nggak bisa. Ya. Ataupun ya namanya najwa biasanya ya nggak ada yang meliput, ya. Kalau sudah diliput nggak najwa lagi berarti, ya. Dibikin acara daurah misalnya, kemudian difoto-fotoin, di-share, ya, di videoin, di-share, nggak najwa lagi berarti udah terbuka, ya. Tapi kalau masih tertutup, najwa, ya. Jadi walaupun nggak diketahui oleh orang, walaupun dirinya nggak akan populer ketika melakukan najwa bil birri taqwa, ya, tapi dia tetap melakukan karena kecintaannya kepada Allah, maka wajarlah di balik najwa fil birri wal taqwa itu ada pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, karena memang najwa fil birri wat taqwa, ya, itu ada bobot keikhlasan yang tinggi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkan penjelasan pada ayat fala tatanajau, ya. Kan penjelasan terkait
apa? Terkait interaksi orang-orang beriman satu dengan yang lain. Jadi misalnya ibu-ibu ini lagi ngumpul bertiga, ya. Lagi ngumpul bertiga. Maka adabnya ya, ngobrolnya bertiga. Ya. Jangan udah tahu bertiga, ngobrolnya cuma berdua. Yang satu cuekin aja. Ya. Nah itu termasuk yang dilarang oleh ayat. Fala tatanajau bil ismi. Ya. Nah, kalau mau diistilahkan itu najwa minimalis. Ya. Ya, atau mungkin ya begitulah, udah tahu itu apa, misalnya berlima, kemudian berdua ngobrol sendiri, ya, yang lain ditinggalin, ya. Jadi betapa Islam ini agama yang menyuruh berjamaah, ya. Jadi sehingga sekecil apapun yang mengarah kepada satu bentuk ketidaksolidan, ya, maka Rasulullah melarang. Jangan begitu, ya. Idza tanaja ahadukum thalathan fala yatanajatsnani. Rasulullah mengatakan begitu. Jika kalian lagi ngumpul-ngumpul nih bertiga, ya, maka jangan sampai dua orang kemudian hanya ngomong sendiri. Saudaranya ditinggalin aja. Ya. Tapi kadang-kadang kita butuh seperti itu, gimana? Minta izin dulu, ya. Ya, Ibu mohon maaf, kami mau ngobrol sebentar berdua, ya. Dan ibu itu berhak untuk mengatakan tidak, ya. Oh nggak bisa, ya. Kalau mau misalnya ini mau kaku-kakuan misalnya, tapi nggak dosa kalau mau begitu, ya. Kalau mau kita bubar dulu, silakan kamu ngobrol berdua. Kaku-kakuan gitu boleh, ya. Karena Rasulullah mengatakan, ya, jika kamu bertiga jangan kemudian ngobrol berdua. Yang satu ditinggalkan, fa innahu yuhzinuhu, karena sikapmu seperti itu akan membuat sedih saudara. Illa biiznihi, kecuali dengan seizinnya. Ya namanya izin bisa dikasih bisa enggak. Ya. Walaupun orang Indonesia enggak mungkin lah enggak, orang Indonesia kan enggak enakan. Ya udah silakan. Ya. Tapi dalam hatinya tega kita ditinggal. Karena itu kalau enggak setuju boleh bilang, oh mohon maaf saya enggak setuju. Ya. Kalau mau kita bubar dulu majelis ini, baru silakan kamu ngomong berdua. Atau ya coba cuma 5 menit aja ngobrol berdua. Bisa juga seperti itu, ya. Sampai seperti itu Islam mengatur bernajwa. Bernajwa istilahnya setingkat minimalis aja nggak boleh, apalagi bernajwa ya, dalam kehidupan kelompok kaum muslimin yang lebih utuh, ya. Wa tanajau bil birri wat taqwa wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Ya. Maka bertakwalah kepada Allah, di mana kepadanya kamu dikembalikan. Artinya apa? Ya. Pentingnya ketakwaan dalam beradab najwa ini. Ya. Yang seharusnya manusia itu takut dengan pantauan Allah di balik najwa kemaksiatannya, seperti yang dibahas di ayat yang ke-7. Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, dan seterusnya. Maka agar manusia atau orang-orang beriman, ya. Jadi jangan lupa ya di ayat 9 itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Di hati sudah beriman tapi masih mengidap, ya, sisa-sisa
kemunafikan atau sisa-sisa kekufuran. Ya. Salah satunya adalah dalam akhlak bernajwa. Ya. Sehingga Allah katakan innaman najwa minasyaitan. Ya. Najwa itu dari syaitan. Dalam hal apa? Dalam hal bahwa syaitan itu tidak suka orang beriman itu hidup dalam, apakah istilahnya hidup dalam ukhuwah, hidup di dalam persatuan, hidup dalam soliditas yang baik, itu syaitan nggak mau. Syaitan itu senang sekali kalau orang beriman itu terkoyak hubungannya, terutama terkoyaknya suami dan istri. Itu dijelaskan dalam hadis Muslim, ya, bahwa syaitan sangat surprise ketika, atau iblis sangat surprise ketika mendengar laporan dari syaitan bahwa dirinya telah merusak hubungan atau merusak rumah tangga orang-orang yang beriman. Karena itu di sini disebut innaman najwa minasyaitan. Intinya syaitan itu sangat bersemangat ketika menjerumuskan atau menggoda manusia beriman supaya tidak solid lagi, tidak berukhuwah lagi. Ya. Seperti yang disebut oleh Rasulullah di akhir-akhir hayatnya, ya. Sekarang ini Islam sudah kuat di Jazirah Arab ini. Inna syaitan dia kata Rasulullah. Sungguhnya syaitan ini udah nyerah menggoda kaum muslimin di Jazirah Arab ini. Walakin tahrisha bainahum. Tapi setan yang enggak nyerah itu adalah merusak hubungan orang-orang beriman. Jadi siapa yang bersabar terhadap kekurangan ataupun apakah istilahnya lah ya, apakah istilahnya itu mau menang sendiri, aduh ibu itu orangnya mau enaknya sendiri, ibu itu maunya harus selalu diikuti pendapatnya, ya. Bertahun-tahun kita harus bergaul dengan orang seperti itu, ya. Maka sesungguhnya bersabar terhadap kekurangan orang lain itu sesungguhnya amal soleh yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan tidaklah seorang bisa bersabar kecuali dalam dirinya ada akhlak ukhuwah yang sangat tinggi, ya. Innaman najwa minasyaitan. Sungguhnya najwa itu dari syaitan. Liyahzunal ladzina amanu. Agar orang-orang beriman itu bersedih, ya. Baik dalam skala kecil, ya. Skala kecil tadi itu yang bertiga, kemudian yang berdua tahu-tahu ngobrol aja sendiri, yang satu dibiarin aja. Ya tentu kecuali kalau yang satu itu dari awal udah memisahkan diri, yang satu udah nggak mau ikutan ngobrol dengan yang berdua, dia ngaji sendiri, akhirnya berdua ngobrol sendiri, tentu nggak termasuk, ya. Tapi kalau tadinya bertiga asik ngobrol, tiba-tiba yang satu disingkirkan, itu liyahzun, itu akan menyedihkan orang beriman walaupun skalanya kecil, ya. Apalagi skalanya besar, ya. Dalam kumpulan orang beriman jumlahnya 1000, ya. Tapi ada 10 orang yang punya agenda sendiri, ya. Punya rencana sendiri, ya. Beda sendiri, ya. Tentu itu membuat orang beriman yang lain sedih, ya. Walaysa bidarrihim syai'an illa biidznillah. Adapun hasilnya orang-orang yang bernajwa dengan target agar mencelakakan, agar membuat
kerugian orang-orang beriman, maka Allah tetap jamin itu tidak terjadi kecuali dengan seizin Allah. Walaysa bidarrihim syai'an illa biiznillah. Ya. Jadi tenang aja ya. Kembali kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya. Berzikir kepada Allah, bil khusus membaca doa yang disebut oleh Rasulullah, inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ya. Sebagian masyarakat begitu khawatir terhadap negeri ini. Gimana nanti 10 tahun, gimana 20 tahun, kok begini, kok begitu. Ya memang wajarlah khawatir. Tapi kalau khawatir doang, doanya nggak keluar, berarti ya, belum benar keimanannya, bahwa di balik kekhawatiran itu Allah sudah jamin walaysa bidarrihim syai'an illa biiznillah. Manusia itu nggak bisa membahayakan orang yang lain kecuali dengan seizin Allah. Kalau merasa bahaya, coba mana buktinya doanya? Kalau merasa terancam dengan bahaya, mana bukti dalam bentuk zikir-zikirnya? Mana bukti merasa bahaya dalam bentuk amal-amal solehnya? Karena semuanya ini akan bisa memproses terjadinya walaysa bidarrihim syai'an illa biiznillah. Ya. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya. Yang kedua, hendaklah orang beriman itu selalu menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hati ini dibuat sibuk dengan hal yang di luar kemampuan kita. Makanya kita disuruh tawakal itu tujuannya supaya kita nggak sibuk sesuatu yang di luar kemampuan kita. Ada orang sedih, kenapa kamu sedih? Iya, saya mikir gimana nasib anak-anak saya nanti 10 tahun yang akan datang. Itu kan di luar kemampuannya, belum terjadi, ya apa yang bisa dilakukan? Ya. Seharusnya dia menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada lagi sedih, kenapa? Iya, saya sedih gimana nasib kaum muslimin 20 tahun ke depan. Kalau khawatir boleh, tapi kemudian sampai nggak tawakal, nggak berdoa, itu ya, menunjukkan nggak percaya dengan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu nasihat Allah kepada Rasulullah saat misalnya berdamai dengan kaum musyrikin, ya, maka peluang untuk tertipu ada, ya. Tapi kalau setiap khawatir nggak jadi, ya kapan berbuatnya? Allah katakan wa yuridu ayyakhda'uka fa inna hasbakallah. Kalau ternyata transaksimu dengan orang-orang kafir itu menipu kamu, maka Allah lah nanti yang akan menjaga kamu. Fa inna hasbakallah. Karena jangankan sekelas kita, sekelas Rasulullah saja ya nggak ngerti kalau akan ada bahaya. Seperti saat Rasulullah didatangi oleh seorang tokoh dari Najd, namanya Abu Amir. Muhammad, tolong dong kirim guru-guru Al-Quran ke negeri kami. Kata Rasulullah, wah saya khawatir ada apa-apa kalau dikirim mereka. Maka kata Abu Amir, tenang aja, saya kok yang akan melindungi. Oh ya udah, dikirim. Dikirim 70 orang. Di jalan ternyata 70 orang itu dihabisi semua. Itu yang disebut dengan Bi'ru Ma'unah. Peristiwa Bi'ru Ma'unah.
Sekelas Rasulullah juga nggak tahu yang gaib kalau nggak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah diserahkan kepada Allah, "'Alallahi falyatawakkalul mu'minun." Apapun yang terjadi itu nanti akan ada perhitungan tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala terhadap Abu Amir yang telah berkhianat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepada kamu berluas-luaslah di dalam majelis, maka luaskanlah, ya. Niscaya Allah akan meluaskan dirimu. Apa hubungan ayat ini dengan sebelumnya? Maka jika orang-orang munafik, orang-orang Yahudi cenderung untuk berkumpulnya adalah bernajwa, ya. Sementara orang beriman berkumpulnya adalah untuk amal soleh. Ya. Wabil khusus di ayat ini maksudnya adalah berkumpul untuk mencari ilmu. Ya. Berkumpul untuk menambah ilmunya, menambah amal solehnya, atau meningkatkan ketakwaannya dan lain sebagainya. Ya. Dan saat orang beriman itu berkumpul, ya, itu akan terjadi sebuah ujian-ujian, apakah istilahnya ujian ukhuwah, ya, persaudaraan, ya, apakah ujian ketaatan kepada pimpinan, ya, apakah ujian loyalnya kepada kaum muslimin dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka ayat ini ingin mengatakan, ya, jangan sampai, ya, walakmu itu, ya, loyalmu itu udah kelihatan lemah baru di dalam, ya, sebuah perkumpulan yang minimalis. Perkumpulan minimalis itu apa? Majelis ilmu. Ya. Misalnya apa? Misalnya, ya, ternyata ada majelis ilmu, tempatnya itu kapasitasnya sebetulnya 1.000 orang, ya, gedung gitu, aula 1.000 orang, yang datang 2.000 orang, maka apa yang terjadi? Ya, tempatnya sempit. Bagaimana dengan yang terlambat? Yang terlambat. Nah, di sini orang sering gagal, ya. Begitu lihat saudaranya terlambat, ya, dirinya bodoh amat gitu. Bodoh amat dia mau dapat tempat duduk atau enggak peduli gitu, ya. Nah, ini yang diinginkan oleh ayat itu. Jangan begitu, ya. Kalau ada sebuah majelis, kalau udah tahu tempatnya sempit, orang beriman ada yang baru datang terlambat, ayo berbagi, ya. Berbagi tempat lah, ya. Apalagi ketika orang beriman itu sudah minta, boleh geser sedikit kanan, kamu ke depan sedikit, sudah minta begitu, masih dicuekin juga. Caranya sendiri, ngapain terlambat, ya. Kalau mau luas datang dari awal, ya, bisa begitu, ya. Ya. Yang ramah gitu sama orang beriman. Oh iya Bu, silakan Bu, silakan sini Bu. Ya kalau masalah tempat aja kamu pelit, gimana masalah uang? Cuma geser sedikit, bagilah tempat, ya. Tentu juga yang tidak boleh memindahkan, ya. Ya. Fulan kamu pindah sana, saya mau duduk sini. Itu haram hukumnya itu, ya. Jadi perintahnya adalah geser-geser kanan kiri depan belakang agar saudaranya bisa, ya, bisa duduk. Untuk akhlak seperti ini Allah janjikan apa? Yafsahillahu lakum. Niscaya kalau kamu mau ngalah terhadap orang lain dalam tempat ini,
niscaya Allah akan luaskan dirimu. Apa yang diluaskan? Apa saja yang disebut di ayat ini. Ya. Apa yang diluaskannya itu bisa ilmunya, bisa hartanya, bisa imannya, bisa ketakwaannya. Ya. Artinya ya, berbagi tempat dalam sebuah majelis itu jadikan itu amal soleh, bukan sekedar ya ngasih tempat. Ya. Jangan sampai jadikan sebaliknya beban gitu. Ya, dan enak duduk ya. Karena dia datang, karena dia minta tempat, saya duduknya jadi kesempitan nih. Nah, itu bisa jadi ya, tidak terjadi yang dijanjikan oleh Allah. Ketika kamu sukarela memberi tempat kepada saudaramu, memberi keluasan, niscaya Allah akan meluaskan. Ya, yafsahu yafsahillahu lakum. Idza qila syuzu fanshuzu. Ya. Tapi kalau pemimpinnya mengatakan kamu bangun ya bangun. Ya. Jangan pakai komentar. Ya. Ya. Kok malah kita yang suruh bangun? Ya. Idza qila syuzu fanshuzu. Maka bisa jadi karena sebuah majelis ilmu yang dilaksanakan semua adab-adab ilmunya, maka dari majelis ilmu itu orang beriman tidak saja mendapat ilmu, tapi bahkan mendapat kemuliaan dari Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat derajat orang beriman itu. Ya, ya. Dan orang-orang yang beri ilmu dengan derajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya. Ini ayat ini memang memotret sebuah peristiwa. Ya. Peristiwa di mana Rasulullah lagi memimpin sebuah majelis ilmu. Ya. Datang para sahabat yang terlambat. Rasulullah minta tolong geser-geser sedikit. Ayo maju-maju sedikit. Ya, biasanya kita begitu ya. Maju-maju sedikit. Tapi yang nggak paham kadang-kadang enak aja maju. Yang datang terlambat aja suruh duduk di depan. Ya, itulah karakter manusia ya. Artinya apa? Sudah dalam kebaikan saja masih bisa ada peluang terjerumus dalam akhlak yang tidak baik, tidak mau berbagi tempat ya. Padahal dia masih di dalam suasana ketaatan dan kesolehan. Majelis ilmu ya. Yang ngisi gak tanggung-tanggung Rasulullah. Tapi ketika Rasulullah minta mohon maaf agak geser ke depan gitu, ada teman-teman kalian ada yang baru datang, nggak mau ya. Kebetulan yang datang itu adalah para sahabat senior ya. Senior dalam arti punya peran yang luar biasa karena mereka adalah para mujahid perang Badar, Ghazwatul Badar. Karena hadirin yang sudah lebih awal nggak segera bangun atau nggak segera meluaskan tempatnya, maka Rasulullah terpaksa melakukan sebuah tindakan yang mungkin agak ekstrim ya. Kemudian kamu berdiri ya, pindah ke sana ya, biar temanmu yang terlambat itu datang. Ya itu menjadi ujian. Padahal kalau dia bersikap siap ya Rasulullah, labbaik wa sa'daik ya. Insya Allah apa yang diperintahkan oleh Rasulullah itu yang lebih baik, itu akan lebih mulia di sisi Allah. Tapi ketika disuruh bangun padang gerundel ya. Kita yang datang lebih awal malah disuruh pindah, yang datang belakangan malah disuruh duduk. Di sini lagi-lagi manusia terjerumus dalam sebuah ujian yang diakibatkan oleh tindakannya sendiri. Padahal kalau dia berhasil, wah pokoknya kalau permintaan Rasulullah, insya Allah nggak ada yang, atau permintaan seorang pemimpin, insya Allah nggak ada yang ngaco.
Tapi karena padang gerundel, akhirnya jadi catatan. Jadi catatan bahwa dalam dirinya ternyata belum seutuhnya memberikan loyalnya kepada kaum muslimin dan pemimpinnya. Baru disuruh pindah aja dan gerundel. Udah ngomong di belakang, menuduh Rasulullah begini, begitu, dan seterusnya. Baik jamaah rahmatullah, inilah yang bisa kita bahas pada hari ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.